Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, jangan bosan ya, karena di penjelasan video ini apa yang harusnya bisa menjadi diskusi kita di kelas itu disampaikannya penjelasannya di sini. Karena untuk memakai Zoom itu agak eh, tidak memungkinkan. Pertama di rumah itu agak sulit. Yang kedua ternyata tingkat keamanan dari aplikasi Zoom lagi banyak disorot ya. Ternyata datanya itu dikirimnya ke Tiongkok. Data-data kita itu di. Nah, saat ini saya mau ngebahas tentang presbiop ya. Jadi menjawab pertanyaan tentang presbiop. Nah, apakah mata yang mengalami presbiop itu akan terus bertambah ukurannya? Nah, ini ya. Jadi presbiop itu adalah berkurangnya daya akomodasi lensa. Akomodasi itu apa? Itu mencembungnya lensa. Jadi lensa mata kita itu secara alamiah dia bisa mengembang, mengempis ya, seperti itu. Nah, yang dinamakan akomodasi itu umumnya adalah mencembungnya si lensa kita. Nah, pada presbiop itu kemampuan untuk mencembungnya itu tidak bisa sebagus seperti ketika badan atau tubuh kita masih usia muda, ya. Nah, kemampuan atau berkurangnya kemampuan mencembung ini akan bertambah seiring waktu, seiring usia. Jadi ya akan bertambah eh, ukuran yang harus diberikan yang namanya adisi itu akan bertambah seiring usia. Maksimal biasanya di 60 tahun dia akan stop, ukurannya tetap di situ gitu. Jadi tidak akan bertambah lagi ya. Di maksimal berapa? Jadi umumnya di kita itu +3 umumnya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa kurang dari itu ataupun lebih dari itu ya. Nah, kemudian apakah semua orang yang sudah menginjak 40 tahun akan mengalami presbiopia? Umumnya iya, ya. Kenapa kok di usia 40 tahun? Untuk alasan eh, alasan telaknya saya tidak tahu, tapi memang usia dimulai 40 tahun sudah mulai terdapat penurunan ya, penurunan-penurunan fungsi bukan saja di mata tetapi di seluruh tubuh. Contohnya apa? Misalnya di usia 40 tahun biasanya sudah terdapat keluhan-keluhan penyakit sistemis, misalnya darah tinggi, diabetes, kemudian asam urat dan lain sebagainya. Itu biasanya di usia menginjak 40 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kurang dari usia 40 tahun sudah mulai terjadi eh, gejala presbiop ataupun lebih dari 40 tahun bisa saja. Itu tergantung juga dari em, pola hidup kita ke sebelumnya gitu. Nah, eh, apakah presbiop bisa disembuhkan oleh LASIK? Nah, jadi kita harus lihat dulu sebenarnya ini presbiop ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dari lensanya, ya. Jadi lensanya sudah berkurang daya atau kekuatan akomodasinya atau mencembungkan lensanya. Seperti misalnya kita ketika muda, misalnya wah jago untuk berlari cepat. Coba bandingkan ketika misalnya usianya sudah 50 dengan ketika usianya masih 20. Itu pasti akan terjadi perbedaannya. Sama pada mata juga, terutama kita bahas ini ada lensa, jadi terdapat penurunan kemampuan si lensa untuk mencembung sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Nah, kalau LASIK itu kan yang dimodifikasinya adalah kornea ya, kornea.
dan berhubungan dengan kelengkungan atau panjang bola mata. Jadi itu tidak akan si presbiop ini tidak bisa dikoreksi oleh eh, lasik karena si lensa sendiri ukurannya sangat sangat tinggi ya, plus plus 10, kurang lebih plus 10. Nah, itu apakah bisa diadop dengan lasik atau tidak, itu kan sangat tergantung dengan hasil dari si pemeriksaan prelasiknya. Dan menurut saya sangat-sangat sayang kalau misalnya dengan dilakukan lasik gitu ya. Jadi memang ini proses penuaan yang sangat normal gitu ya, tidak bisa di apa disembuhkan. Tidak bisa, kalau misalnya proses penuaan kan nggak bisa disembuhkan ya. Oke, kemudian nah ini ada yang bertanya apa serat-serat zonuler itu seperti apa. Jadi kalau lensa itu kan ada yang megangnya gitu ya. Jadi ada ototnya, makanya dia bisa mencembung atau memipi itu dengan tarikan eh, dan regangan otot zonula gitu ya. Nah, itu namanya maksudnya serat-serat itu adalah ototnya. Kemudian nah, jadi begini ya. Makanya kenapa kalau misalnya orang dengan usianya di atas 40 tahun itu membaca dekat lebih jelas. Memakai kacamata baca. Kacamata baca itu pasti kacamata baca ukurannya edisinya plus ya. Dibandingkan dengan kacamata minus. Seperti tadi yang saya bilang, kalau presbiop itu kan berkurangnya proses mencembungnya lensa. Sedangkan kalau baca dekat itu supaya mata tetap melihat atau mendapatkan bayangan yang jelas disampaikan ke otak, itu si mata harus melihat dengan jelas. Melihat dengan jelas perlu untuk mencembungkan lensa supaya sinar tetap pada retina. Nah, mata yang presbiop itu misalnya kebutuhan untuk mencembungnya seperti ini, si lensanya. Sedangkan karena proses penuaan, dia tidak bisa seperti ini lagi, dia hanya segini. Nah, terdapatlah kekurangan pencembungan lensa yang harus dia kasih ke matanya untuk melihat dengan jelas. Makanya adisi atau koreksinya harus plus karena lensa plus itu kan lensa cembung. Itu untuk menggantikan ukuran yang tidak bisa diadop oleh mencembungnya lensa di matanya akibat proses penuaan. Makanya lensanya itu pasti plus untuk dia bisa melihat lebih jelas, melihat dekat dibandingkan kalau lensa minus. Kalau lensa minus kan beda, jadi sifatnya akan berbeda, ya terbalik gitu. Kemudian bedanya dengan hipermetrop apa? Apakah lensanya sama? Untuk jenis lensanya sama, lensa plus ya. Lensanya plus, tapi perbedaannya adalah kalau hipermetrop itu untuk koreksi jarak jauh, kalau adisi itu koreksi untuk presbiopianya gitu. Yaitu adalah bedanya. Karena apa? Beda penyebabnya. Kalau hipermetrop itu penyebabnya adalah kalau nggak kelengkungannya lebih datar ataupun panjang bola matanya lebih pendek dari normal, sedangkan kalau presbiop itu adalah masalah dari lensanya yang kemampuan mencembungnya sudah tidak seperti semula. Jadi dia ada kekurangan pencembungan lensa. Nah, apakah bisa disembuhkan? Tidak bisa ya. Jadi itu adalah proses penuaan di mana semua makhluk hidup itu akan sejatinya akan tiba waktu untuk proses penuaan. Jadi yang menjadi masalah kita sampai nggak ke sananya gitu. Nah, ada nggak pencegahannya? Kalau pencegahannya tidak ada, tapi mungkin untuk memperlambat. Memperlambatnya dengan apa? Jadi pola hidup, pola makan, ya, pola makan yang bergizi, pola makan, pola hidup yang apa? Lihat gadget terutama saat ini itu tidak berlebihan dan memang saya sering sekali juga
eee, menemukan bahwa ternyata dengan usia misalnya 50 yang umumnya kita koreksi adisinya adalah +2, ternyata dia dengan +1 dia nyamannya di +1 bisa saja demikian. Jadi itu tergantung dari gizi dari awalnya ya, itu jadi prosesnya bukan proses instan, jadi dari mudanya harus pola hidup sehat. Kemudian ada kemungkinan nggak tidak terjadi presbiopia? Eh, bakal terjadi, cuman antara cepat atau lambatnya saja, ya. Nah, ya itu jadi berhubungan tadi eh, kebutuhan akomodasi. Jadi kebutuhan akomodasi maksudnya kita mau lihat dekat, kalau lihat dekat supaya tetap jelas, itu si lensa harus berakomodasi. Ini kebutuhannya segini, contohnya. Tetapi kemampuan matanya untuk berakomodasi cuma segini. Nah, itu yang dinamakan kebutuhan akomodasi lebih dari dibandingkan persediaan akomodasinya. Makanya kekurangannya harus diganti dengan lensa plus di depan mata, alias itu adalah adisi untuk tetap melihat dekat dengan jelas, ya. Kalau misalnya hmm, beli kacamata baca, nggak usah diperiksa apakah bisa menyebabkan sesuatu. Bisa iya, bisa tidak. Jadi, kalau misalnya dianya matanya untuk jauhnya normal, kemudian, bisa saja langsung langsung apa, pakai yang dirasakan enak. Tapi biasanya itu juga, saya tidak bisa menyatakan bahwa ukurannya sesuai atau tidak, sesuai standar atau tidak. Maksudnya gini, misalnya usia sekian, dia sebenarnya bagusnya atau misalnya tepatnya menggunakan adisi berapa misalnya. Misalnya kalau dihitung harusnya ya adisinya 2, tapi dia ngerasa dengan plus 1,5 itu sudah jelas. Nah, itu eh, hal yang akan terjadi pada yang apa pembelian kacamata baca tanpa kita periksa dulu. Jadi bisa saja jelas, ngerasa jelas, tapi mungkin saja itu bukan koreksi terbaiknya gitu. Kemudian lebih efektif mana? Single vision, kacamata untuk baca saja atau bifokal. Itu tergantung juga dari kondisi matanya, apakah ada kelainan refraksi atau tidak. Atau misalnya matanya, misalnya kalau ada kelainan refraksi, berarti ya kelainan refraksinya sampai ukurannya tidak terlalu tinggi, terutama miop, bisa saja eh, bifokal. Tapi misalnya dia jauhnya normal dan hanya terganggu ketika baca dekat, ya single vision bisa saja. Jadi ketika diperlukan baru dipakai bisa saja. Jadi tergantung dari kondisinya. Kita tidak bisa memukul rata. Kita lihat dulu dan sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, balik lagi kalau presbiop itu tidak bisa disembuhkan ya, jadi tidak bisa plano gitu. Karena itu memang sudah bawaan dari proses penuaan. Nah, sebenarnya eh, dari pas kita lahir sudah terjadi pertumbuhan bungkus lensa ya. Bungkus lensa jadi si sudut-sudutnya akan berubah, sudut perlekatan lensa. Maksudnya seperti apa? Jadi si lensa kristalin ini dibungkus kayak kayak kacang ya, kayak kacang itu ada bungkusnya. Nah, yang terus tumbuh adalah bungkusnya. Seperti kita kalau misalnya membungkus sesuatu, misalnya barang, kemudian kita bungkus pakai plastik, kemudian kita bungkus lagi pakai plastik, kemudian kita bungkus lagi terus menerus. Kira-kira asalnya yang eh, apa namanya? Asalnya yang bisa digerakkan gitu dengan satu atau dua lapis plastik barang itu ketika kita bungkus berapa kali lipatnya itu menjadi lebih kaku atau tidak gitu. Pasti lebih kaku kan dibanding kita cuman
dibungkusnya 1 atau 2 lapis. Nah, keadaan seperti itu juga yang terjadi pada lensa kristalin di mata kita. Jadi si pembungkusnya akan terus, walaupun itu sedikit-sedikit sekali. Jadi memang selama pertumbuhan sampai 30 tahun itu nggak terlalu kerasa ya. Nah, ketika usia menjelang ya sekitar 40 itu sudah mulai kerasa gitu. Jadi eh, si pertumbuhan bungkus lensanya yang terus-menerus mengakibatkan si lensa agak sulit untuk mencembung dan memipih. Nah, itu yang terjadi pada proses presbiopia gitu. Eh, nah, kalau misalnya ini ada yang nanya lagi, kalau misalnya 40 tahun itu kalau misalnya usianya remaja tapi dia punya keluhan yang hampir sama, itu bukan presbiopia, itu hipermetrop ya. Mungkin hipermetropnya tinggi. Nah, beda lagi juga kalau misalnya ternyata sebelum usia 40 tahun ada sesuatu hal yang menyebabkan si lensa matanya harus diangkat dan digantikan dengan lensa tanam dengan dalam proses menggunakan operasi ya, namanya IOL, intraocular lens, itu lensa tanam, di mana lensa tanam itu tidak mempunyai kemampuan untuk mencembung. Jadi dia harus menggunakan lensa koreksi adisi untuk dekatnya. Karena matanya atau lensanya itu lensa tanam pembuatan manusia itu tidak bisa mencembung. Nah, untuk mendapatkan kecembungan lensa yang seharusnya didapatkan dari koreksi kacamata untuk dekat alias adisi plus 3. Jadi untuk fullnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ada yang nanyain kalau si titik dekatnya 60 cm, titik jauhnya 6 meter, kacamatanya harusnya berapa? Ini harus diukur dulu ya. Itu ada nanti pengukuran-pengukuran untuk presbiop. Kita mau teknik yang mana itu bisa kita pelajari. Tapi untuk materi ini kita hanya mengenal presbiop dulu ya. Kita lanjutkan sebentar.